Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami berempat adalah guru-guru dari SMA Negeri 2 Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, yang telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan bimbingan teknis asesmen kompetensi mandiri minimum yang diselenggarakan oleh Kemdikbud tahun 2021. Pada saat ini, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral, kami berkewajiban untuk melakukan pengimbasan atau sosialisasi AKM tersebut kepada seluruh jajaran Dewan Guru yang berada di SMA Negeri 2 Abian Semal, sehingga kami laksanakan dalam kegiatan rapat Dewan Guru. Namun berhubung dengan situasi keprihatinan kita akan adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan sosialisasi maupun pengimbasan ini kami laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain mempergunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Secara bergantian, kami akan melaksanakan sosialisasi tersebut diawali oleh saya sendiri, Putu Basa Suwardiana, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya di sebelah kanan saya, Ibu Ika Desi, kemudian Ibu Rima di sebelah kiri saya, dan diakhiri oleh Ibu Heli Suwarningsih. Semoga kiranya kegiatan sosialisasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu teman-teman sekalian, bahwasanya pada bulan Januari tahun 2021 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis asesmen kompetensi minimum atau sering disingkat sebagai AKM. Nah, segala sesuatu yang berkaitan tentang proses pendaftaran, kemudian keikutsertaan kita dan prosesnya sendiri itu dilaksanakan melalui SIM PKB kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini kami akan memberikan sedikit pengimbasan, penyebarluasan informasi tentang masalah AKM. Jadi pada prinsipnya AKM tersebut adalah salah satu pilar dari rumah besar yang bernama Asesmen Nasional, dan ini merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan di bawah Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim sebagai salah satu butir dari kegiatan Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya asesmen nasional tersebut ini adalah sebuah proses penilaian yang dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid berkenaan dengan masalah peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di setiap sekolah. Pada arahan kebijakan baru ini, tahun 2020 ini, ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya di tahun 2020, dan kemudian untuk tahun 2021, ujian nasional itu diubah menjadi asesmen kompetensi minimum sebagai salah satu bagian dari rumah besar asesmen nasional. Nah, barangkali dalam kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan untuk apa sebenarnya yang menjadi konsep dari asesmen nasional tersebut. Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional tersebut sebagaimana tadi saya sampaikan itu adalah sebuah proses untuk mencari gambaran real tentang kualitas pendidikan di suatu satuan pendidikan, yang mana untuk mendapatkan informasi tersebut ini terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama adalah AKM sendiri atau asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kedua itu terdiri atas survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Jadi 3 pilar inilah nanti akan menjadi pilar-pilar untuk di bawah naungan dari rumah besar asesmen nasional. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana perbedaan antara ujian nasional dengan AKM. Pertama, kalau dilihat dari jenjang penilaiannya, ujian nasional itu menyasar anak-anak tingkat SMP, SMA, dan SMK. Jadi hanya 3 itu saja. Sementara kalau AKM itu menyasar seluruh satuan pendidikan
dari SD sampai SMK, termasuk juga pendidikan kesetaraan. Kemudian kalau dilihat dari level siswa, ujian nasional itu menyasar siswa-siswi tingkat akhir. Jadi kalau dia SMP berarti SMP kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP, sementara kalau SMA berarti menyasar kelas 12, kelas 3. Sementara kalau AKM itu menyasar siswa untuk SD itu siswa kelas 5 SD, kemudian SMP itu kelas 8 dan SMA, SMK itu kelas 9, jadi kelas pertengahan. Sementara kalau dilihat dari subjek siswanya, UN itu bersifat sensus, artinya seluruh siswa mengikuti kegiatan UN. Sementara kalau di AKM, yang disensus itu sekolahnya, sementara siswanya dipilih secara random oleh sistem atau aplikasi yang disediakan oleh Kemdikbud. Kemudian kalau dilihat dari model soalnya, UN itu sebagaimana yang sudah sering kita lalui tahun-tahun sebelumnya, itu modal soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Tetapi kalau di AKM lebih bervariatif, mulai dari pilihan ganda, ya, memilih satu di antara 4 pilihan, kemudian ada PGK atau pilihan ganda kompleks, siswa itu boleh memilih lebih dari satu pilihan ganda. Kemudian ada menjodohkan, ada drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal-soal yang bersifat interaktif. Jadi kalau dilihat dari soal, model soal AKM itu lebih bervariasi. Berikutnya kalau dilihat dari periode tes, UN itu terdiri dari 4 hari. Biasanya hari pertama itu adalah bahasa Indonesia, begitu misalnya ya. Kemudian hari kedua itu ada bahasa Inggris, hari ketiga ada matematika. Nah kalau SMK ditambah 1 hari lagi yaitu ujian nasional kejuruannya. Sementara kalau AKM itu 2 hari. Hari pertama itu adalah literasi membaca ditambah dengan survei karakter. Kemudian hari kedua adalah literasi numerasi ditambah dengan survei lingkungan belajar. Jadi hanya 2 hari. Sementara kalau moda pelaksanaannya, kalau UN itu semi online, dikatakan semi online sebab ada sekolah yang full melaksanakan secara online, tapi ada juga sekolah yang karena keterbatasan geografis maupun sumber daya masih memungkinkan dilakukan secara manual. Nah, sementara kalau AKM ini full online. Kegiatan semi online bahkan online offline itu masih dimungkinkan untuk sekolah-sekolah dengan kondisi geografis yang ekstrim yang sama sekali tidak memiliki akses listrik maupun akses internet. Ya. Sementara kalau dilihat dari metode penilaiannya, kalau UN itu mempergunakan CBT atau Computer Based Test, kita masih tahu pada UN tahun sebelumnya itu dilaksanakan murni secara secara berbasis komputer, sementara kalau di AKM itu mempergunakan model CAT. Sementara kalau untuk kesediaan sumber dayanya, kalau UN kita masih ingat betul setiap tahun itu kita harus mempersiapkan server. Jadi server sekolah itu wajib punya server. Tetapi kalau di AKM, server sekolah tidak perlu sebab ini sistemnya adalah mempergunakan sistem daring yang terkoneksi langsung ke pusat. Jadi kira-kira itulah perbedaan konsep dari UN dengan AKM. Bapak Ibu sekalian, itulah konsep dasar yang bisa dijelaskan atau bisa disampaikan mengawali kegiatan sosialisasi. Nah, untuk selanjutnya Ibu Ika barangkali akan mempresentasikan materinya. Untuk itu saya persilakan. Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Saya akan melanjutkan untuk di seri pembahasan kami kali ini. Kalau tadi Pak Pasok sudah menjelaskan bagaimana itu perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, sekarang saya lebih kepada mengapa sih Bapak Ibu guru wajib tahu tentang asesmen nasional itu? Kenapa sih kita guru-guru itu wajib tahu atau jika bersedia atau jika mau Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti seperti kami ikuti kegiatan program guru belajar tentang asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terbuka luas untuk seluruh guru yang berstatus guru di Republik Indonesia, seperti itu ya.
Oke, nah tadi sudah dibahas tentang apa itu bagaimana perbedaannya, kemudian saya lanjutkan. Nah ini, mengapa sih kita harus belajar, kita harus memahami tentang asesmen nasional ini? Yang pertama, karena banyak ada miskonsepsi yang terjadi di guru. Miskonsepsi yang pertama yang saya dengarkan adalah bahwa dikatakan bahwa asesmen nasional itu adalah pengganti ujian nasional, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Paksa bahwa dari tujuannya berbeda, dari pelaksanaannya berbeda, tekniknya berbeda. Jadi pada dasarnya asesmen nasional itu bukanlah pengganti ujian nasional. Jadi pernyataan bahwa asesmen nasional pengganti ujian nasional itu sangat tidak tepat. Kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melaksanakan persiapan menghadapi asesmen nasional. Jadi dalam konteks seperti ini, sekolah tuh berpikirnya bahwa kalau asesmen nasionalnya tinggi maka grade sekolahnya juga bagus, padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh kementerian. Jadi dari kementerian itu ingin bagaimana mengecek realita yang terjadi di sekolah. Jadi kita sebenarnya tidak perlu dengan bimbel lah atau memaksa anak-anak melakukan uji coba. Kalau uji coba tidak masalah, tapi memaksa anak untuk terus tentang bimbel itu pun tidak harus anak-anak itu diarahkan untuk ke bimbel terkait dengan asesmen nasional, karena memang nanti materi-materi yang diberikan oleh yang muncul di asesmen nasional itu adalah studi kasus, bukan suatu yang rutin. Jadi studi kasus yang akan muncul, jadi bukan suatu hal yang rutin harus dikerjakan oleh anak-anak. Kayak tipe soal HON itu kan bukan sesuatu yang rutin. Kalau rutin dia akan bisa jawab. Asesmen nasional itu tidak seperti itu. Dia akan menyesuaikan dengan pemahaman anak-anak sendiri. Makanya tadi di penjelasannya Pak Fasa ada namanya tes adaptif. Jadi seperti itu. Seperti apa pemahaman anak-anak, seperti itulah soal yang akan keluar. Jadi bukan berdasarkan jawab misalnya soal 1 dia salah ya salah. Begitu nanti pemahaman asesmen nasional. Nah, kemudian guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Nah, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Inilah alasan-alasan kenapa kita sebagai guru sebaiknya atau wajib mengikuti kegiatan seri guru belajar dari kementerian. Nah, selanjutnya bagaimana jika Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu guru di SMA 2 Madian Semal ini ingin mengikuti seri guru belajar yang tentang asesmen kompetensi minimum. Yang pertama syaratnya adalah Bapak Ibu guru sudah memiliki nomor UKG dan aktif di SIM PKB. Nah, terutama untuk Bapak Ibu guru yang baru, saya rasa kalau yang di matematika aman ya, karena kemarin kami sudah melakukan pendataan dan sudah mulai mengaktifkan SIM PKB-nya, mengkonekkan, memasukkan ke komunitas MGMP Matematika SMA. Jadi kalau misalnya ada adik-adik guru baru yang belum memiliki nomor UKG atau belum tahu, belum memiliki ya, belum tahu nomor UKG-nya, bagaimana cara mengaktifkan di SIM PKB, silakan coba kita diskusikan atau bertanya ke teman-teman guru matematika yang ada di sini, karena kemarin kami sudah melakukannya. Oke. Kemudian setelah untuk aktif di SIM PKB tentunya itu harus berhubungan juga dengan ketua MGMP kabupaten masing-masing. Nah, untuk mendaftar di seri guru belajarnya tinggal diketik aja guru belajar di Google, itu akan muncul linknya. Lalu muncul linknya, nanti Bapak Ibu tinggal login masukkan nomor UKG dan password UKG-nya, sudah bisa ikut pengen ikut yang sesi yang mana dari kegiatan AKM ini. Akan banyak dibahas nanti Bapak Ibu di sana. Apa sih tujuan asesmen nasional, bagaimana contoh-contoh soal asesmen nasional seperti itu. Nah, kenapa kita juga harus mulai beralih, kan seperti tadi dibilang oleh Pak Pakse, tipe soalnya itu loh, tipe soal yang ada di AKM itu kan tidak hanya pilihan ganda. Nah, saya juga sudah mulai mencoba nih, mengawali di anak-anak MIPA yang saya ajar, saya mulai menerapkan tipe-tipe soal AKM. Pertemuan pertama yang terjadi apa? Seharusnya anak-anak menjawab pilihan ganda kompleks kan, tapi yang mereka jawab cuma 1, karena mereka belum terbiasa dengan tipe soal seperti itu. Jadinya saya beberapa pertemuan ini saya mulai alihkan, tolong dibaca ketentuannya, dimintanya apa gitu. Biar mereka terbiasa. Sama di sana itu yang saya ketemu baru sekali dia nyoba tuh harusnya menjawab 2 soal benar, mereka hanya menjawab 1, jadinya salah gitu.
Jadi seperti itu. Itu adalah untuk teknis ya. Kemudian untuk pembiasaan, saya mulai membiasakan untuk memberikan soal-soal yang tidak hanya misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 kayak gitu nggak pilihan ganda seperti itu. Tapi kenapa 2 tambah 2 itu bisa jadi 4 seperti itu misalnya. Jadi mereka harus menganalisa. Jadi lebih ke soal hot seperti itu yang harus mulai kita rancang untuk anak-anak. Nah, untuk tipe soalnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Rima dan Bu Heli ya, ini soalnya. Nah, ini asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi berdasarkan nanti ada literasi, numerasi, dan karakter seperti yang dibilang oleh Pak Fase. Ada 3 ya yang harus dilakukan. Nah, kemudian manfaat dari asesmen nasional itu adalah kita akan mendapat potret kualitas pembelajaran. Kemudian umpan balik. Kenapa dikatakan umpan balik dan kenapa anak-anak yang mendapat menjadi sasaran asesmen nasional itu ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 agar mereka bisa mendapatkan perbaikan. Jadi setelah kalau UN kemarin yang dapat kelas 12 dapat hasil, anak kelas 12-nya hilang. Perbaikannya di mana? Mereka nggak merasakan. Nah, sekarang kenapa yang disasar adalah anak-anak yang di tengah-tengah kelas. Jadi biar habisnya asesmen, kita ada analisa perbaikan itu dirasakan oleh anak tersebut. Itu salah satunya. Nah, kemudian beda AN dan UN tadi sudah. Ini asesmen nasionalnya juga sudah, ada literasi dan numerasinya. Peserta AN-nya tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini ada untuk siswa itu dipilih secara acak. Nah, bentuk soal AKM dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Rima dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya bentuk soal AKM itu ada pilihan ganda. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Nanti kan kita memberikan ada soal, misalnya siswa tinggal memilih satu, kan nanti ada juga pilihan ganda kompleks. Di situ ada berbagai kayak butir-butir soal. Itu biasanya kita membuat Google Form kayak gitu ya. Di situ kan ada pilihan jawaban singkat atau apa, kita pilih yang pilihan ganda itu bisa dipilih diklik 2 kali ya kayak gitu. Misalnya 2 ada jawabannya. Setelah itu menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban benar. Nah, soal menjodohkan ini biasanya sudah kita dapatkan dari sejak SD ya. Tapi semasa kita SMA atau SMP mulai melupakan ataupun jarang kita menggunakan soal menjodohkan. Tapi sekarang untuk soal AKM itu muncul kembali. Soal menjodohkan ini kayaknya pelajaran TK itu kan ada misalnya warna merah yang mana. Kita tinggal tarik garis ke warna merah, kan itu pelajaran TK, tapi di sini mungkin tingkat soalnya itu lebih ditingkatkan seperti itu saja. Selanjutnya, isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Kemarin saya juga sempat melihat soal dari matematika yang BK itu ada isian singkat, kita isi di atasnya itu kayak keterangan. Kita itu menjawabnya itu cuma 2 kata atau 1 kata kayak gitu saja. Selanjutnya atau angka, jawab dengan 2 angka kayak gitu. Selanjutnya uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat keempat untuk penjelasan jawabannya. Nah, biasanya untuk soal uraian itu katanya itu dibatasi, kita tidak bisa menjawab dengan seenaknya. Misalnya kita jawab sepanjang kayak itu nggak bisa, katanya itu sudah dibatasi. Tiba-tiba saja kayak terpotong kayak gitu dia kata-katanya. Misalnya kita mengapa bisa terjadi hujan, biasanya kita jawabnya panjang lebar ya, itu tidak bisa, jadinya harus poin saja kayak gitu. Sudah dibatasi katanya kayak gitu. Selanjutnya, nah bentuk soal AKM itu ada 2 ya, itu ada literasi dan numerasi. Nah di sini literasi soal literasi itu biasanya berisi bacaan dan tulisan. Nah, pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman, potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, untuk AKM literasi sebaiknya mungkin sekolah kita itu harus membiasakan dulu dengan adanya kegiatan literasi. Mungkin kegiatan literasi
kita adakan misalnya setiap pagi biar anak-anak itu terbiasa membaca terlebih dahulu. Kadang-kadang ada siswa yang kemarin saya kasih di Google Classroom, saya kasih bacaan, mereka mengeluh, dia bilang kayak gini, Bu jangan terlalu banyak bacaan, capek baca kayak gitu. Padahal di bacaan itu kan ada informasi-informasi penting yang mereka harus ketahui. Nah maka dari itu kita mungkin nanti kalau kita wajibkan mereka membaca terlebih dahulu. Jangan membaca buku pelajaran kalau literasi itu, tapi membaca informasi misalnya koran, majalah, atau di internet pun boleh, tapi bukan materi pelajaran. Tentang lingkungan sosial itu juga boleh, kayak gitu. Karena AKM literasi itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran, itu umum. Kadang-kadang ada soal yang seperti ini tentang diskon yang kayak gitu kan harus baca dulu, harus memahami berapa dia mendapatkan diskon kayak gitu. Dan biasanya juga tentang lingkungan, pokoknya apa yang dia rasakan dia bisa jawab. Kan nanti soal literasi itu tidak hanya menjodohkan, bisa juga berupa esai atau uraian kayak gitu. Apa yang dia ketahui itu yang ditulis. Nah ini komponen AKM literasi membaca, itu ada konten, ada proses kognitif dan konteksnya. Nah kalau dari konten ada teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi itu ada teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan renungan kepada pembaca. Nah, jadi kalau literasi membaca itu dalam konten itu dibagi menjadi dua ya, teks informasi dan teks fiksi. Kalau teks informasi biasanya berisi fakta, data, ya, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan. Jadi informasi yang dapat itu mungkin seperti berita yang seperti itu. Kan di situ ada data-data yang ditampilkan, fakta yang seperti itu. Kalau misal teks fiksi biasanya seperti adanya buku cerita, tapi di buku cerita itu ada pesan yang disampaikan itu apa, biar siswa itu bisa menangkap pesan apa yang disampaikan dalam teks fiksi itu. Selanjutnya proses kognitif itu, dalam proses kognitif itu siswa itu harus bisa menemukan informasi. Saat dia membaca dia itu harus bisa menemukan informasi, menginterpretasi dan mengevaluasi dan refleksi apa yang setelah misalnya membaca sebuah berita. Nah, apa yang dia dapatkan informasi, misalnya jumlah penduduk di Indonesia itu berapa, setelah itu interpretasi itu gambarannya itu kayak gimana, di mana jumlah penduduk yang terbanyak, kayak gitu kan. Misalnya kalau evaluasi atau refleksi, kalau jumlah penduduknya di Jakarta itu banyak, apa yang harus dilakukan, kayak gitu, melakukan evaluasi. Itu mereka itu mengembangkan pikirannya di proses kognitif, kayak gitu. Selanjutnya baru konteks. Konteks itu adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Dimana dalam sosial itu, dalam personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Selanjutnya yang sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan saintifik itu berkaitan dengan fakta ilmiah atau isu-isu yang beredar di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk AKM numerasi itu dilanjutkan oleh lanjutannya. Ya, selanjutnya kalau untuk AKM numerasi itu merupakan suatu potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan matematika untuk mencakap masalah dalam kehidupan nyata. Nah, dalam numerasi itu membuat kita itu menggunakan ilmu matematika. Biasanya kalau kita di sekolah kita diajarkan 1 tambah 1 berapa, menggunakan logaritma atau apapun. Kadang-kadang kita berpikir kapan sih digunakan dalam kehidupan nyata, kan kayak gitu. Ngapain kita belajar matematika kayak gini, nggak digunakan di pasar, yang penting udah bisa tambah kurang bagi kali selesai dah kayak gitu ya. Tapi dalam AKM ini ditegaskan, misalnya kalau kita belanja ke supermarket soalnya seperti itu, nanti ini bajunya harganya 100.000, celana harganya segini, nanti kamu dapat diskon plus kan ada di Matahari sering kayak gitu ya, ada plus 20, jangan ditambahkan nanti semua itu langsung dibagi 40, tidak seperti itu. Nah, itu cara berpikirnya nanti diajarkan di AKM numerasi, soal-soalnya seperti itu. Jadi benar-benar digunakan
pelajaran matematika dalam kehidupan nyata kayak itu. Tidak akan belajar tentang logaritma, mungkin dalam pelajaran sehari-hari tetap mempelajari itu, tapi dalam prakteknya kita dalam tesnya akan seperti ini. Mungkin nanti kita sebagai guru, menurut saya semua guru harus ikut dalam pelatihan AKM ini biar bisa membuat soal bentuk numerasi. Misalnya dalam geografi bagaimana bisa menuangkan pelajaran geografi itu dalam bentuk numerasi kayak gitu. Kan ada tuh contoh-contoh soalnya atau cara-cara membuat soalnya kayak gitu. Tidak hanya untuk guru matematika saja, semua pelajaran bisa membuat soal numerasi biar terbiasa nanti siswanya. Biar tidak menghitung, nanti diketahui ini, biar yang bisa fisika kan diketahui ini biar nggak seperti itu soalnya. Kayak gitu untuk AKM numerasi. Mungkin menurut yang itu wajib untuk semua guru itu mengikuti pelatihan AKM biar bisa nanti membuat soal dalam bentuk numerasi dan literasi. Jadi karena nanti untuk pelajarannya kita untuk geografi ya memang ada pelajaran geografi, seandainya ya kita buatkan pelajaran seperti itu kan tidak nasional yang akan membuatkan soal untuk kita, kan kita sendiri. Jadi kita harus bisa membuat soal jenis literasi sama numerasi. Ini kalau komponen AKM numerasi yang pertama itu sama juga konten ya, bilangan, meliputi bilangan, yaitu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, misalnya bilangan caca, bulat, pecahan, dan desimal. Memang sederhana soalnya, tapi perlu kayak pemikiran, lebih dianalisis kayak gitu. Pengukuran geometri meliputi pengenalan bangunan datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ini pengukuran geometri misalnya masuk ke ruangan tertentu kayak gitu, ditanya berapa ukuran ruangannya itu kayak gitu, atau mejanya itu berapa, memiliki volume, bisa menampung orang, mungkin kayak gitu soalnya kalau diperdalam lagi. Selanjutnya, data ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar juga meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Selanjutnya, proses kognitif itu cara berpikir itu pertama itu jelas adalah pemahaman. Bagaimana kita dulu memahami soal itu biar kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan nyata atau membayangkan kayak gitu. Soal AKM ini seperti kita tuh membayangkan juga, kalau kita belanja segini, bayarnya segini, susuknya lagi berapa ya, atau kembaliannya lagi berapa kayak gitu. Nah itu baru penalaran dengan konsep matematika dengan menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Nah konteksnya itu ada sama juga seperti numerasi ya. Numerasi sama dengan literasi, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah ini contoh soal AKM. Contoh soal AKM akan dilanjutkan oleh. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber yang lain, teman-teman kita, Pak Pasek, Bu Ika, dan Bu Rima, tentang apa itu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Dan sekarang saya akan memaparkan contoh-contoh soal AKM sehingga kita punya gambaran apa itu sih AKM, dan kita Bu Ika sudah memulai di kelasnya memberikan model soal AKM, sehingga saya mengajak teman-teman yang lain juga setelah mengikuti pengimbasan ini bisa mengikuti Bu Ika untuk menerapkan atau menyisipkan 1-2 soal yang mirip dengan AKM sebagai pengenalan kepada siswa kita. Untuk literasi baca tulis, kita ada di kelas 11-12. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisa disaksikan contoh soal AKM jenis literasi teks fiksi. Ini diberikan contoh puisi ya. Kurang jelas ya tampilannya. Dari contoh puisi ini nanti siswa bisa diberikan beberapa pertanyaan
yang diawali, di mana siswa diawali dengan memahami dulu informasi yang ada dalam puisi tersebut. Dari informasi yang siswa peroleh, siswa kemudian seperti yang dijelaskan sama Bu Lima tadi, setelah memahami informasi yang ada, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh penulis puisi tersebut. Itu secara garis besarnya. Namanya AKM, asesmen kompetensi minimal, memang kompetensi yang dinilai itu sangat minimal, yaitu terdiri dari literasi, baca tulis dan matematika. Tetapi dalam kenyataannya soal yang diberikan itu menurut saya, beberapa contoh soal yang sudah saya baca memerlukan pengetahuan yang kompleks dari siswa. Kalau di SD diberikan mata pelajaran yang bersifat tematik, kalau AKM mirip seperti itu sih. Di SD sudah diperkenalkan dari awal pembelajaran yang tematik, sifatnya tematik. AKM membaca tetapi perlu wawasan di bidang ilmu pengetahuan yang lain. Secara garis besar itu yang bisa saya tangkap dari contoh-contoh soal yang sudah saya baca. Nah, ini contohnya dari puisi. Pertanyaannya, setelah baca puisi di Negeri Amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis tersebut? Jawabannya ini bisa satu jawaban, bisa dua, karena ada jenis-jenis pertanyaan tadi, ada pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks. Ini memungkinkan ada jawaban yang lebih dari satu. Kemudian untuk numerasi. Untuk soal numerasi, di sini ada contoh memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Langsung di dalam numerasi, soalnya ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya X tambah Y sama dengan berapa. Dia ada teks yang atau soalnya itu diambil dari permasalahan sehari-hari yang diselesaikan dengan teori matematika yang ada, sehingga siswa harus memahami dulu informasi dari teks yang diberikan atau dari soal yang diberikan, kemudian membawanya ke dalam model matematikanya seperti apa, baru dari konsep dasar matematika yang dia miliki dia menyelesaikannya dan menarik kesimpulan yang ada. Di sini diberikan kasus jembatan yang dibangun dengan rangka batang ini memiliki beberapa tipe. Ya, Bapak Ibu bisa baca soalnya, semoga bisa dilihat dengan jelas. Ya, dan bisa cek soal-soal AKM-nya di Pusmenjar Kemdikbud.go.id ya. Banyak ada soal di sana. Nah, pertanyaannya di sini yaitu jembatan rangka batang ini memiliki berapa tipe, dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut. Nah, berapa minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan seperti di atas? Tipe jembatannya dibuat seperti itu, sehingga perlu pemahaman itu gambarnya seperti apa yang dibutuhkan, kemampuan dasarnya yang dibutuhkan seperti apa. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa ibu-ibu dan bapak-bapak serta rekan-rekan yang bisa lihat di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, tidak perlu banyak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Pasla untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi seperti itulah pengimbasan atau sosialisasi BINTEK AKM yang telah kami laksanakan dan kami ikuti dari awal sampai dengan akhir. Kami ucapkan terima kasih pada perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya bahwa AKM tersebut pada intinya adalah tidak membandingkan antara satu kemampuan individu dengan individu yang lainnya, sebab AKM itu lebih mengedepankan pada tahapan proses. Nah, karena ini adalah
sifatnya mengedepankan tahapan proses, maka setidaknya dalam prosesnya tersebut tentu akan melewati tahapan, salah satunya adalah dengan uji atau asesmen atau penilaian. Bagaimana ragam soalnya? Bapak Ibu teman-teman bisa melihat di laman Pusmenjar kemdikbud.go.id. Ya, jadi sekali lagi di laman pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi di situ nanti akan diberikan berbagai macam contoh soal mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Intinya di sini adalah di dalam AKM tersebut ini lebih banyak menggali penalaran siswa. Jadi kalau dulu sebelumnya ya 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kalau tidak 4 jawaban siswa pasti salah. Nah, tapi kalau di AKM 1 ditambah 4 mungkin 5. Kenapa harus 5? Kenapa harus 4? Kenapa harus 3? Jadi penalaran seperti itulah yang ditekankan dari proses AKM. Ya. Nah itu yang perlu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kiranya apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.